Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Hafiz dari Lokal B2 dengan NPM 2140401057. Berbicaranya saya di sini ingin menyampaikan materi tentang Islam dan keindonesiaan. Saya mengangkat judul Toleransi Islam di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Persia. Ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia pada abad ke-13 Masehi. Tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia diyakini memiliki persamaan dengan di Persia. Yang ketiga, teori Arab. Masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab pada 7 Masehi. Para pedagang Arab menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Yang keempat, teori Cina. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi. Selanjutnya, masuk ke materi tentang toleransi Islam di Indonesia. Apa sih toleransi itu? Pengertian toleransi secara etimologi, toleransi yang berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer berarti sabar dan menahan diri, sedangkan secara terminologi, toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai kepercayaan, pandangan terhadap sesama manusia yang pada dasarnya bertentangan diri sendiri. Dalam Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamu. Tasamu atau tasahul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa ada tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani orang lain. Apakah Islam mengajari tentang toleransi? Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Adapun ayat dan hadis tentang toleransi. Yang pertama, surah Al-Kafirun ayat 6. Dan yang kedua yaitu dari Ibnu Abbas, ia berkata, dia tanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yaitu yang lurus dan lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana tingkat toleransi umat Islam yang ada di Indonesia? Menurut saya, tingkat rasa toleransi di Indonesia sudah cukup baik. Namun ada beberapa oknum yang mungkin salah mengartikan tentang apa itu toleransi. Seperti contohnya kasus yang terjadi pada bulan lalu, yaitu seorang pria memaki dan menendang sesajen di wilayah bekas bencana Gunung Semeru. Tindakan itu dilakukan diduga karena penyajian sesajen yang dianggap perbuatan syirik. Padahal apabila ditelisik lebih dalam, terkandung makna simbolis di dalam sesajen. Salah satunya sebagai wujud keharmonisan antara manusia dengan alam. Dalam hal ini masyarakat sekitar Gunung Semeru dan alam Semeru. Apa solusi untuk meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama di Indonesia? Adapun solusi untuk meningkatkan toleransi antara lain. Yang pertama itu sikap menghormati yang lain dengan baik tanpa memandang usia, ras, dan agama. Terus yang kedua, tidak menceritakan keburukan orang lain. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain yang sedang ibadah. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Dan yang terakhir, menerima orang lain yang berbeda fisik, agama, ataupun ras.
Sekian dari materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, apa yang kita yakini, mari usahakan sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.